Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istimewa, berjumpa lagi dengan kata Pak Pras pada pembahasan kali ini. Materi kelas 11 yang kelima yaitu mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam materi ini, anak-anakku sekalian, kalian memiliki tujuan yang pasti dalam pembelajaran ini. Yang pertama, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya, mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semuanya saja. Bagaimana kita dapat mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud integrasi nasional? Yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional yaitu kita terangkan dahulu bahwasanya ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional ada 5. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia dan pemberontakan DI atau TI. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Pernah di Indonesia ada Permesta, Rakan Andi Aziz, Republik Maluku Selatan, bahkan pernah juga ada Gerakan Aceh Merdeka, kemudian ada juga OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Dalam sejarah Indonesia terdapat banyak gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut: OPM, RMS, GAM, DITII, Permesta, Andi Aziz. Kemudian ancaman terhadap integrasi nasional yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Ancaman internal di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak merata, dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak memihak pada rakyat. Kemudian ancaman eksternal di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan terhadap asing, daya saing yang kurang mumpuni dari negara kita, dan yang ketiga, kinerja ekonomi kita yang memang cenderung berpihak kepada asing. Ancaman integrasi yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara yang timbul akibat watak kekerasan dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwasanya ancaman di bidang sosial ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, bahwasanya kehidupan sosial budaya di Indonesia semakin luntur dan semakin luntur karena adanya pengaruh dan susupan budaya dari bangsa lain. Akan hal itu bisa dilihat dari video-video sebelumnya bahwasanya banyak sekali hal-hal yang bukan berasal dari akar sosial budaya Indonesia, namun sekarang sudah menjamur dan berkembang di kalangan generasi penerus bangsa. Ancaman integrasi yang kelima, ancaman di bidang budaya. Ancaman di bidang budaya timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Hal ini ditandai masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung dan memengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Kemudian banyak sekali hal-hal yang muncul dari
ancaman-ancaman dari bidang pertahanan dan keamanan ini, maka selayaknya kita sebagai rakyat yang mendukung akan ketercapaian dari integritas nasional harus selalu memiliki ketahanan dan pertahanan yang lebih spesifik dalam menggunakan alat pertahanan yaitu TNI dan alat keamanan nasional yaitu Polri. PPPI 2008 menyatakan bahwa ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, dan spionase. Kemudian, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional, yaitu dalam mengatasi ancaman militer maupun non-militer, pemerintah melalui Departemen Pertahanan telah mengeluarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008. Sejak Presiden SBY mengukuhkan buku tersebut, banyak strategi yang dilakukan. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman berdimensi ideologi adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang politik, yaitu langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi melalui sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Kemudian yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Untuk mengatasi ancaman terhadap sosial budaya, pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Yang kelima, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. PPPI 2008 menyatakan fungsi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama. Kemudian, untuk keamanan, pemerintah telah menempatkan polisi sebagai alat terdepan untuk menjaga keamanan di lingkungan negara Indonesia. Kemudian, ketahanan nasional. Materi berikutnya yaitu ketahanan nasional merupakan perspektif khusus bagaimana kita memandang ketahanan nasional NKRI. 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional yaitu sebagai berikut. 1. Ketahanan nasional sebagai kondisi. 2. Ketahanan nasional sebagai pendekatan atau metode atau cara. 3. Ketahanan nasional sebagai doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional dilihat sebagai gagasan ketahanan. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda ditinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Cukup demikian dan terima kasih materi dari mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Salam istimewa dan terima kasih.